RI. Pada segmen kajian tafsir kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengkaji surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 106 yang ini temanya begitu menarik pemirsa, yaitu mengenai informasi yang bermanfaat. Akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber kami yang pagi ini sudah ada di studio, yaitu Ibu Dr. Anda Haja Mursyidah Tahir MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda? Yang terpenting adalah saya tanyakan kabarnya sehat, Bunda? Sehat, mudah-mudahan juga kita semua sehat. Amin. Baik. Bunda, pagi ini kita akan berbincang dan mengkaji surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Insya Allah akan menjadi suatu yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya nanti, Bunda, ya. Amin. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu pembacaan surat yang akan kita kaji pada pagi ini, yang akan dibacakan oleh Akhina Salam Rahmat SAG. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita dengarkan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 106 oleh Salam Rahmat SAG. Ini kita akan mengkaji surat ini, temanya begitu menarik, Bunda, tentang informasi yang bermanfaat, kaitannya erat sekali dengan TVRI sebagai media yang kemarin baru saja genap usianya ke-54. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI. Semoga menjadi media yang terus konsis dan komit untuk memberikan informasi yang edukatif dan informatif tentunya. Bunda, kita langsung masuk pada kajian surat Al-Kahfi. Silakan, Bunda. Ya, terima kasih Mbak Yulia dan para pemirsa di seluruh tanah air. Tadi kita sama-sama mendengarkan ayat yang dibaca oleh adinda kita. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Jadi perlukah diinformasikan kepada kalian, jadi judulnya informasi, tentang sesuatu perbuatan yang merugikan, yang mencelakakan, yang menimbulkan keburukan banyak orang, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang membuang-buang waktu untuk menyebar informasi yang enggak bermanfaat. Kira-kira itu yang bisa kita petik, bahwa memang seharusnya informasi yang diberikan oleh media kepada masyarakat itu haruslah pertama informasi yang bisa merubah orang bodoh bisa menjadi pintar. Itu ciri dari sebuah informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat yang biasa hidupnya kotor menjadi lebih bersih, menjadi sehat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadikan orang-orang yang asalnya berputus asa menjadi semangat, dan mereka-mereka yang enggak berpengharapan bisa menjadi lebih optimis. Kira-kira itulah mungkin yang kita harapkan semua, yang masyarakat harapkan untuk informasi dari khususnya
televisi atau media yang lain, karena memang itu sangat mempengaruhi masyarakat. Baik, Bunda, jika kita berbicara tentang rule atau tata cara ya, kaitannya dengan distribusi suatu informasi, tentu ada proses yang harus ditempuh di sana. Dalam hal ini karena Muslim, kita sebagai seorang Muslim berpegang teguh sekali terhadap Al-Quran dan hadis tentunya. Al-Quran sendiri bagaimana menyarankan untuk kita melalui proses demi proses untuk menyatakan bahwa informasi ini adalah benar untuk kita sebarkan? Iya, bisa kita baca di surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Pertama, ada kelompok orang yang hobinya itu menyebar informasi yang kadang-kadang bikin gelisah. Nah, kalau ada orang yang biasa berbohong, kalau biasa ada orang yang suka gosip gitu, menyampaikan informasi tentang sesuatu berita, maka kewajiban kita harus ngecek. Fatabayanu, tabayun, harus dicek kebenaran informasi itu. Nah, kebenaran informasi yang dicontohkan di surah An-Naml misalkan gini. Nabi Sulaiman itu pernah ada hasrat untuk menikahi Balkis. Andai kata satu raja dan menikahi seorang ratu yang sama-sama mempunyai kekuasaan, negara yang gemah ripah loh jinawi itu bersatu. Padahal yang satu menyembah Allah, satu menyembah matahari. Nah itu tentu menggelisahkan yang namanya ifrit itu. Waduh, nanti kalau dua kekuatan ini bersatu pasti akan makmur dunia dan aku nggak punya teman di neraka, kira-kira gitu ya. Tapi informasinya begini, informasi dari ifrit kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman, apakah Anda berniat untuk menikahi Balkis gitu kira-kira? Batalkan niat itu, kata si ifrit. Memang kenapa? Ini informasi ya. Balkis itu memang orangnya cantik sekali, tetapi sayang kakinya berbulu seperti bulu monyet. Itu yang yang mendengar informasi hanya Sulaiman, dan yang menyampaikan itu yang disebut jin ifrit. Nah, apa yang dilakukan oleh Sulaiman tidak langsung disebar, tetapi dia diam-diam secara rahasia ngecek, membuktikan kebenaran informasi itu. Dengan cara bagaimana? Bikinlah kolam, kan itu yang kita baca cerita di Al-Quran. Di atas kolam itu ditutup dengan kaca yang sangat bening tetapi tebal, sehingga kalau digunakan untuk berlalu lintas, berlalu lalang itu tidak akan pecah. Nah, itu cara Nabi Sulaiman ngecek sebuah informasi. Jadi dipersilakan Balkis menyeberang kolam ini untuk menuju ke istana sebelah sana. Tetapi karena beningnya kaca, kemudian ada tangga-tangga yang harus diturunin, datar, naik lagi, menjadikan Balkis itu harus mengangkat gaunnya sampai kelihatan betis. Nabi Sulaiman menyaksikan sendiri ternyata betisnya itu sangat mulus. Tidak seperti yang dikatakan oleh ifrit itu. Nah, itu cara yang intinya itu kalau ada informasi yang tidak menyenangkan atau ada informasi yang miring, harus dibuktikan secara diam-diam. Jangan digosipkan rame padahal itu belum tentu benar. Nah, itu kebiasaan yang menyimpang itu, Bunda. Kita berniat untuk cross check, tapi ternyata kita terlibat dalam suatu habit yang itu bergosip, betul. Nah, berarti kan Al-Quran sendiri memang menganjurkan kita untuk bertabayun. Kemudian ada proses-proses yang harus kita tempuh saat kita memang menerima suatu informasi untuk kita yakini bahwa itu benar atau tidak benar, Bunda. Ada beberapa sejarah memang yang tadi dicatatkan dalam Al-Quran terkait juga bagaimana Nabi Sulaiman meyakinkan dirinya, membuktikan dirinya tentang informasi yang dia terima dari ifrit itu. Nah, ketika kita ada dalam satu keadaan di mana tradisi yang menggiring suatu persepsi dalam bermasyarakat itu ditentukan oleh media. Nah, ini kan menjadi penting, Bunda, media sebagai distributor info-info yang terupdate begitu, harus menyajikan sesuatu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan, Bunda, perbincangan ini, namun pemirsa, kami harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id,
Ya Syahid Ya Haq, Ya Wakil Ya Qawi, Ya Matin Ya Wali, Ya Hamid Ya Musi Ya Mubdi Ya Mu'id, Ya Muhyi Ya Mumit, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Wajid Ya Majid, Ya Wahid Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awal Ya Akhir, Ya Zahir Ya Batin, Ya Wali Ya Muta'ali, Ya Bar Ya Tawab, Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim Ya Jami, Ya Ghani Ya Mughni, Ya Mani Ya Dur, Ya Nafi Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi, Ya Baqi Ya Waris, Ya Rasid Ya Sabur, Ya Allah Ya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Serambi Islami TVRI dan masih membahas tentang surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 106 dengan tema informasi yang bermanfaat. Bunda tadi sempat terputus, saya sebenarnya ingin bertanya kaitannya dengan perilaku masyarakat saat ini yang memang butuh sekali informasi dan media sebagai produsen dan distributor info itu sendiri. Harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya informatif itu tadi dan edukatif. Namun fenomena yang terjadi saat ini memang lebih infotainment dikedepankan, yang sifat edukatif justru tenggelam begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Bunda? Silahkan. Iya, masyarakat yang memang kita dipandu oleh Al-Quran, itu ada wa'idha khotobahimul jahilun qalu salama. Jadi masyarakat sendiri sebelum dicekoki ya dalam tanda petik oleh informasi yang berseliweran terus ya seperti lalu lintas yang sangat sibuk begitu, itu ada pedoman bahwa kalau ada informasi-informasi yang sampai yang tidak disukai, yang tidak masuk akal, yang kadang-kadang cenderung pada fitnah atau kadang-kadang gosip lah ya, itu maka wa idza khatabahumul jahilun, itu orang-orang bodoh semua itu yang menyebar disebutnya jahilun, mereka yang hobi gosip itu. Qalu salama, harus disikapi dengan pembicaraan atau ditimpali dengan informasi yang mendamaikan suasana. Salama. Jadi itu harus dipegang dulu prinsip. Sehingga ketika sekarang ada kecenderungan infotainment melebihi pendidikan ya, itu sesungguhnya memang ada yang mungkin salah di dalam pengoperasionalnya. Jadi infotainment itu kan gabungan dari information dan entertainment. Dulu itu kan disosialisasikan oleh aktivis dari Hopkins University itu, John Hopkins University di Amerika. Ketika melihat masyarakat di pedalaman, di desa-desa, mereka hidupnya banyak yang nggak sehat, mereka kurang punya pengetahuan tentang kesehatan, nggak ada panduan, nggak ada orang-orang pinter yang memberikan pendidikan itu. Tetapi ketika datang tenaga kesehatan, mereka juga cuek. Nah, untuk itu lalu bagaimana caranya supaya masyarakat itu meningkat sikap hidupnya, meningkat kebiasaan kurang sehatnya itu menjadi terarah, menjadi lebih berpengetahuan dan menjadi lebih sehat gitu.
sehingga harus disisipi dengan hiburan. Jadi bagaimana menyampaikan pesan-pesan kesehatan itu dengan cara-cara yang menghibur, itu aslinya. Jadi itu lalu disingkat dengan infotainment. Tapi ketika ini sudah sampai di Indonesia bergeser. Baik. Infotainment yang aslinya itu informasi dengan cara menghibur, berubah pemahamannya menjadi informasi tentang dunia hiburan. Betul sekali. Nah itu sekarang yang bergeser sehingga anak-anak muda kita ya termakan kadang-kadang oleh infotainment itu. Itu ternyata semua siaran televisi, tapi kecuali mungkin TVRI ya nggak termasuk ya. Tapi begitu kesimpulan dari penelitian itu 70% acara yang disajikan itu adalah sinetron, iklan, kemudian berita-berita tentang horor, kejahatan, yang semua itu kurang memberikan manfaat ya. Kecuali hanya sedikit pendidikan, tapi 0,7% yang berisi pendidikan, yang memberikan satu pencerahan kepada masyarakat itu hanya 0,7%. Sehingga Kementerian Kominfo waktu itu juga sudah melakukan pembenahan, dan mudah-mudahan semakin ke sini juga bisa menjadi satu yang diperhatikan semua pihak, bagaimana ternyata masyarakat itu merindukan gitu, merindukan informasi-informasi yang meningkatkan pengetahuan, informasi yang bisa merubah keadaan dari miskin bisa menjadi kaya, bagaimana caranya, dari bodoh bisa menjadi pintar, bagaimana informasinya, dari kurang sehat menjadi sehat, bagaimana informasi yang harus ditayangkan kepada masyarakat. Kalau kita sebagai konsumen, penikmat dari infotainment itu sendiri atau hal-hal yang disajikan oleh media, Bunda, bagaimana kita harus memberikan benteng pada diri kita nih sehingga kita dapat memfilter kira-kira ini kita butuh, ini tidak butuh, itu bagaimana, Bunda? Ya tadi ketika kita mendengar informasi kok didengarnya nggak enak, ya sudah dimatikan TV-nya. Itu harus kita kuat ya untuk melawan. Tapi ketika bagus, oh iya ini yang ingin saya ketahui, dinyalakan. Kira-kira ya kalau horor atau ya kekerasan-kekerasan yang diulang-ulang sampai detail, sampai vulgar banget, itu kan sesungguhnya tidak terlalu bermanfaat, berlebihan. Betul. Nah itu malah memberikan inspirasi kepada anak-anak yang nganggur, mereka yang itu malah mengulang kejahatan yang diceritakan oleh disiarkan oleh TV itu. Betul. Bagaimana nih, Bunda, kita harus melindungi cara kita mengambil sebuah persepsi, kesimpulan terhadap apa yang kita saksikan di tiap hari itu, Bunda? Iya, ini kalau dari sisi masyarakat itu peran keluarga sangat penting. Baik. Kalau dari sisi televisi itu ya peran para manajernya yang sangat penting. Tapi kira-kira setiap keluarga itu memberikan landasan kepada putra-putrinya bahwa dalam Islam langsung jadi dalam Islam itu yang paling dicintai Allah adalah gitu, atau yang dianggap imannya tebal, maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia harus bisa memberikan ucapan-ucapan yang bagus-bagus, yang positif, yang memberikan semangat, yang membangkitkan sikap-sikap positif lainnya, itu yakul khairon. Jadi berkatalah satu ucapan-ucapan yang menggerakkan kebaikan kepada banyak orang. Auliyasmut, kalau nggak sanggup lebih baik diam. Jadi ternyata Allah itu mengukur keimanan seseorang itu tidak pada puasanya, tidak pada sholatnya, tapi pada lidahnya. Bagaimana dia bisa selalu berkata-kata, selalu menyampaikan informasi dengan efek-efek yang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada perubahan gitu dari informasi. Baik, itu menarik sekali, Bunda, ya. Ternyata peranan semuanya tidak lepas dari peranan keluarga itu juga sendiri. Bagaimana memang kita harus terus memberikan pantauan terhadap anggota keluarga kita. Betul. Dengan sajian-sajian yang mereka konsumsi setiap harinya. Ada yang ditambahkan, Bunda, dari kajian kita surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 106? Ya, ini mudah-mudahan ya. Pada dasarnya Allah itu memberikan kata hati ya. Semua, apakah orang-orang itu pernah sekolah atau tidak, apakah dia kalangan orang-orang miskin, orang kaya, berpangkat atau rakyat jelata, itu oleh Allah diberikan suara hati sama. Pada dasarnya mereka itu
merasa tidak suka kalau ada sesuatu yang negatif dan merasa menikmati kalau itu memberikan nilai positif. Nah, sesungguhnya dunia informasi atau penyiaran atau apa saja ya, mass media yang lainnya itu mengarah ke situ karena itu kebutuhan, dan biasanya kalau kebutuhan itu lalu kita memberikan layanan dengan yang baik, pasti itu nyambung, bersambut, nggak sia-sia. Dan ini mungkin yang dikatakan bahwa alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya itu nggak akan terjadi. Mereka-mereka yang menghabiskan waktunya banyak, menghabiskan uangnya begitu banyak, jam tayang juga banyak, tetapi kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, itu juga resikonya berat. Resiko akhirat. Betul. Iya, resiko akhirat itu. Karena seberapa besar resiko yang akan ditimpakan kepada mereka yang melakukan hal-hal yang negatif, yaitu sebanyak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat. Seluas kerusakan yang akan timbul. Ya, semacam pornografi gitu, seberapa sampai setiap hari kita melihat kekerasan demi kekerasan seperti itu. Itu kembali lagi pada fitrah kita sebagai manusia yang memang diberikan sama oleh Allah, iya, ya Bunda. Sinyalnya sama. Sinyalnya sama, kita suka akan kebaikan dan tidak suka pada yang buruk-buruk. Merasa sedih kalau lihat anak disiksa. Ya, betul. Itu semuanya diberikan oleh Allah sama. Kita harus berarti mengacu pada itu, Bunda, ya. Kita harus bangkitkan lagi dalam berkehidupan itu, memang segala sesuatu harus kita kembalikan pada nurani, karena fitrah yang Allah berikan melalui nurani kita itu begitu menjadi apa ya? Menjadi sinyal yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun begitu, Bunda. Baik, Bunda, kita punya menit-menit terakhir, mungkin bisa kita sampaikan beberapa kesimpulan terhadap pemirsa mengenai informasi yang bermanfaat, yang khususnya dalam hal ini adalah banyak disiarkan oleh media, ya. Bunda, silakan. Ya, para pemirsa, jadi di dalam Al-Quran itu sesungguhnya lengkap sekali ya kalau mau diceritakan satu persatu tentang bagaimana mengelola gosip. Ya, bagaimana mengelola gosip. Pada dasarnya nggak semua gosip itu dilarang, karena faktanya itu ada orang-orang yang dianiaya oleh orang lain, kemudian dia harus melaporkan kepada yang berwenang untuk memberikan pertolongan. Betul. Nah, itu namanya kan gosip juga, ketika dia kan definisi gosip gini, menceritakan sesuatu tentang keadaan orang lain yang itu pasti dia nggak suka. Nah, kalau ada perampok, ada pembunuh, ada itu kalau dilaporkan ke polisi pasti nggak suka. Tetapi itu boleh. Ya, untuk melindungi hak asasi seseorang itu gosip diperbolehkan. Karena itu diyakini bisa menegakkan keadilan dalam proses untuk penegakan hukum. Kalau hanya gosip-gosip, mencela sana, mencela sini, ya itu yang dilarang. Ya, baik, itu tadi ya, beberapa memang Al-Quran mengatur tentang bagaimana mengelola informasi, kemudian bagaimana kita mengelola informasi yang tidak benar sekalipun, itu sudah diatur. Tapi kembali lagi kepada peranan kita sebagai individu dan keluarga, Bunda, ya, bahwa ini tidak terlepas dari pantauan-pantauan yang harus selalu kita jaga setiap harinya untuk memfilter hal-hal yang memang tidak perlu kita terima, informasi yang perlu kita gunakan dalam keseharian. Bunda, ini waktu kita terbatas, kita sudah harus berpisah dalam segmen kajian tafsir ini. Dan pemirsa, apa yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat ya, karena begitu dahsyat sekali peran media dalam membentuk persepsi kita. Dan dalam hal ini tentu saja TVRI semoga menjadi media yang komit serta konsisten ya, Bunda, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan sebagai stasiun televisi pemersatu bangsa. Akhirnya pemirsa, kami harus pamit undur diri. Setelah ini Serambi Islami akan tetap menemani Anda. Ustadz Muhammad Arifin Ilham dan Ustadz Abdul Syukur Yusuf akan hadir untuk memberikan tausiah serta berzikir bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Amin ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah. Ulumul Quran wa sunnati nabiyika. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus bersyukur kepada Allah akan segala nikmatnya yang Ia karuniakan kepada kita. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga setelah menikmati sholat subuh berjamaah di masjid, saat ini kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai berjumpa dengannya. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Dan insya Allah kita terus menghidupkan sunnah-sunnahnya dan memperoleh syafaatul udma dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, tema Serambi Islami kita pagi ini adalah informasi yang bermanfaat. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama adalah anggota Dewan Syariah Majelis Adzikra, Ayahanda Kiai Haji Ruslan Effendi, yang lebih sering disapa dengan Abi Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Abi ya. Alhamdulillah. Usia baru berapa ini? Menjelang 70. Masya Allah. Masih muda ya? Masih muda. Cucunya masih muda. Allah. Cucu beliau mau 28. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin beliau dan terus berdakwah mengajak kita ke jalan Allah. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Ustadz Muhammad Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dari pesantren Jebolan Darussalam, Martapura. Dan juga seorang penulis ya, seorang penulis. Senang, Masya Allah, dari Banjar jauh-jauh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tentu murabi tercinta kita, seorang kiai yang lebih sering senangnya disapanya abang, nggak mau dipanggil kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di Bandung, kenapa sih abang nggak mau dipanggil kiai? Allah, udah abang aja nyaman. Abang aja ya. Baik. Kemudian di sebelah kanan beliau abang atau Ustadz Haji Yudi Mulyana STH MPDI. Nama asli beliau Son Chin-gi. Nyebutnya aja salah saya. Ini seorang mu'alaf yang sekarang terus juga berdakwah di jalan Allah dan bertugas di Kementerian Agama Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa menjadi mu'alaf? 7 Agustus 2008. 7 Agustus 2008. Apa yang paling pokok? Yang paling pokok adalah saya menemukan kebenaran dalam Islam, di mana kebenaran itu di dalamnya tidak terdikotomi antara yang goib dengan yang empirik, sehingga saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada cerita menarik nggak Bang dulu ketika awal, dari mana mulainya? Saya dulu orang yang sangat tidak respect dengan Islam. Sehingga sebetulnya kalau ditanya adakah yang memberikan pengaruh, mengintervensi, sama sekali tidak ada. Allah yang menundukkan hati saya melalui zikirullah, melalui acara Al-Ustadz Arifin Ilham, ketika diucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada satu pengalaman yang luar biasa yang mengantar saya untuk mengenal Islam itu seperti apa. Dan ternyata subhanallah, luar biasa. Waktu menyaksikan TVRI Bang ya? Waktu itu TPI. TPI. Jadi begitu melihat, mengenal, cinta, merasakan, sekarang sangat menikmati. Allahu Akbar ya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah tentang informasi yang bermanfaat. Ini bertepatan juga dengan ulang tahun TVRI ke-54. Bang Arifin, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan untuk TVRI ini. Jazakumullah keluarga besar TVRI, dengan dibuka ruang dakwah, TVRI semakin berkah dan kita pun bisa bersilaturahim pada seluruh jamaah, bahkan pelosok-pelosok. Dan inilah keistimewaan, kelebihan TVRI. Allah. Ya Ustaz, di kampung-kampung sampai di mana kemarin? Di Bima, di
Lombok, Sape. Masya Allah, Arifin keliling Papua, ya, keliling sampai ke Biak, Jayapura, kemarin tuh Raja Ampat, Nabere, Pak-Pak, Kaimana, sampai ke ujung-ujung. TVRI ada di sana. Allah. Masya Allah, terima kasih TVRI, berkah sekali, banyak sekali pahalanya orang-orang TVRI ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Baik, kita bahas tentang informasi yang bermanfaat. Baik, Abilani, bagaimana Islam menjelaskan tentang informasi? Alhamdulillah wa syukurlah. Allah berfirman, kita harus memberikan informasi. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Un'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Rabb kamu, ke jalan Allah dengan hikmah. Bil hikmah, bil Quran. Jadi ajak mereka ke Allah dengan Al-Quran. Yasin wal Quran hakim. Al-Quran penuh hikmah. Wal mau'izatul hasanah, atau dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan bantah mereka yang lebih baik. Jadi dengan ilmiah, bantahannya bagus, menyentuh perasaan. Itulah perintah Allah, memberikan informasi yang baik. Al-Quran semua informasi baik semua. Al-Quran mengajak kita ke surga. Al-Quran, Allah mengajak kita supaya jangan susah, supaya senang. Jadi kalau orang susah, berarti dia tidak mau belajar Quran. Orang belajar Quran mengamalkan pasti bahagia. Orang susah itu yang melanggar aturan Allah, itu pasti susah itu. Na'udzubillah ya. Begitulah yang kita lihat kesehariannya. Kalau dia susah, karena ulah dia. Kalau dia berbuat baik, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Baginya apa yang diusahakannya, siksanya apa yang dikerjakannya. Nah di sini kalau kita ingin bahagia, amalkan Islam. Ya, amalkan Islam. Taat kepada Allah, taat Rasul, itu pasti bahagia. Pasti. Begitulah firman Allah. Di Al-Quran sendiri, kitab suci yang isinya ada informasi juga ya, tentang Banyak informasi. Informasi utama adalah mengajak ke dalam keridhaan dan surganya Allah. Informasi dalam Al-Quran luar biasa. Sebelum adanya alam, udah ada informasinya. Bagaimana proses pencipta alam. Terus bagaimana tugas manusia, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana akhirnya manusia, ada semua dalam Al-Quran. Jadi yang lalu-lalu, sekarang, dan yang akan datang di alam akhirat pun sudah dipaparkan informasi itu secara jelas. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi makanya kalau ingin senang, ikuti Al-Quran, ikut Allah dan Rasulnya, la'alakum turhamun. Masya Allah. Kalau ingin senang, ikuti Al-Quran, maka simaklah informasi Al-Quran, bacalah, dengarlah, amalkanlah. Itu selalu nasihat beliau untuk kita. Sumber utama itu. Karena memang sumber utama, way of life. Iya, dan makanya mungkin Bang Arifin, kenapa santri-santri diarahkan untuk menghafal Quran, mempelajari Quran, karena itu. Ya. Makanya disebut pesantren Az-Zikr Al-Quran dan Sunnah. Fokusnya kepada Al-Quran. Jadi mereka sholat malam membaca Al-Quran. Jadi 30 juz itu dibaca oleh imam supaya terus terbiasa. Kemudian selesai sholat malam, istighfar sebentar, lalu Al-Quran lagi menghafal di waktu malam itu. Bayangkan anak umur 12 tahun sudah dibiasakan bangun 2:30. Awal-awal mungkin terkejut dulu. Nah, lama-lama terbiasa. Bisa karena terbiasa. Man syabba alaih syai'in syabba alaih. Nah, kemudian selesai sholat subuh, Al-Quran lagi, halaqah. Sholat isyraq sebentar, lanjutkan lagi. Lalu sholat duha, istirahat, makan. Masuk kelas, Al-Quran lagi. Nanti asar maghrib, store. Ada berapa asar maghrib yang untuk olahraga. Kemudian maghrib isya, store. Nah, store hafalan ya Abi ya.
Kemudian selesai isya, Quran lagi. Nah, zuhur dengan asar itu ilmu umum. Ilmu umum, ya. Nah, yang menarik, kenapa disebut sunnah? Menghidupkan apa yang mereka pelajari dalam Al-Quran. Karena nikmatnya Al-Quran itu bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengagumi, ini kalam Allah, ini mukjizat yang luar biasa. Informasinya selalu tepat, valid, benar, bayin. Tapi lebih dari itu, begitu diamalkan, disitulah perasaan indah. La ya'rifu illa man zaqaha. Sayyid Qutb mengatakan gak ada yang tahu kecuali yang mengamalkannya. Maka mereka lah yang merasakan indahnya Al-Quran. Nah, santri diajarkan untuk berta'ammul dengan informasi Al-Quran. Makanya ada qaulan layyina, ada qaulan baligha, ada qaulan sadida, ada qaulan ma'rufa. Masya Allah. Ada perkataan yang lembut, bahkan kepada pemimpin sekalipun, zalim sekalipun pemimpin itu, tetap kita diperintahkan untuk berkata lembut, tapi yang hak. Yang hak. Ya, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahumā qaulan layyina. Hai Musa, pergilah kau bersama Harun untuk mendakwahi, mengingatkan Fir'aun, dan tetaplah kau berkata dengan perkataan yang lembut. Qaulan layyina. Qaulan sadida itu kata-kata orang bertakwa. Kata-kata yang tegas, kata-kata yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi qaulan ma'rufa. Nah, itu ada adat. Adat istiadat yang kita harus kenal dengan kata yang santun. Seperti Rasul mengajarkan kalau kau ketemu seperti orang tamu, panggillah seperti orang tamu. Ayah, bunda. Temu seperti kakakmu, kakak, abang. Makanya membiasakan itu. Manggil nih seperti anak. Nah, anakku sayang. Abi selalu manggil santri, anak-anakku sayang. Tapi kalau ketemu seperti istrimu, jangan panggil. Panggil sayang juga, nggak boleh dong. Ya. Nah, ini Islam bagus banget. Itu qaulan ma'rufa. Dan setiap daerah berbeda-beda. Kita ikuti wilayah bahasa itu. Indah banget ya. Qaulan baligha, Ustaz Syukur. Qaulan baligha itu bukan hanya menyampaikan, tapi yang penting sampai. Likulli maqal maqam. Likulli maqam maqal. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Jadi kapan kita ngomong yang bisa tepat, yang hanya bisa diterima? Nah, ini. Yang penting sampai, bukan hanya menyampaikan. Mungkin tidak saat ini kita bicara. Makanya dalam dakwah itu ada tablik, ada ta'lim, lebih menukik lagi, lebih tajam, lebih khusus. Tarbiyah, ada lagi yang khusus lagi. Sudah semua strategi di situ. Kita menyusun strategi di situ. Di liqa, tidak ditablik. Kadang bahasa liqa ditablik. Terbulak Ustaz, bukan terbalik, terbulak. Alam naj'al ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Ini amanah Allah. Allah itu al-mutakallim. Allah itu maha berkata-kata, makanya ada kalamnya Al-Quran. Abang refleksnya ngambil Al-Quran ini karena di sini Al-Quran. Makanya setiap mukmin membaca Al-Quran setiap hari karena way of life, informasi yang benar yang mengajak kita dakwah ke jalan Allah Jalla Jalaluh. Karena itu tidak ada perkataan yang terbaik selain perkataan Al-Quran, dan tidak ada ucapan yang terbaik selain ucapan Al-Quran. Dan lisan seorang hamba yang banyak baca Quran, Ustaz Syukur, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat, kalau dia bicara didengar, kalau dia berdoa diijabah. Itu kelebihan orang yang banyak. Dan ini amanah Allah. Lisanain, dua bibir ini amanah Allah. Apa ada tidak bertulang ya. Bibir, lidah tidak bertulang. Lagian kalau bertulang bisa ngomong kita. Ya. Ini lincah sekali. Tapi nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah. Al-yauma nakhtimu, lanjutin sayang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Pada hari kiamat nanti ini nih, yang sekarang kita lincah bisa ngomong, ditutup oleh Allah. Tukallimuna aydihim. Tangan yang tadinya kita anggap diam nih, mau kita apain aja mau, nanti tangan bersaksi menjamah siapa, menerima apa. Ayo bersaksi. Kaki kemana saja dilangkahkan,
ngomong nih. Beruntunglah orang beriman. Mau ke TPRI ini aja dakwah, mau ke studio, kita ke masjid dulu. Sampai kru nungguin di depan, ayo. Karena kita menjaga sholat berjamaah. Kita ingin kaki ini nanti bersaksi di akhirat. Hai kaki, apa yang kau perbuat? Kemana saja? Kata kaki, si Fulan Ahmad ini dari pesantren Himmatul Aliyah, dilangkahkan kakinya subuh-subuh ke masjid. Wah, indah ngomong nanti. Ini ngomong, kaki kemana? Kaki tiap malam ke diskotik. Wah, nah, ini orang beriman sudah ke masjid Ustaz syukur. Alhamdulillah. Ini semangat yang diberkahi oleh Allah. Nah, makanya kita juga senang membangun masjid karena itu Ustaz ya, pahala yang akan terus mengalir. Basyiril masya'ina fi dhulamil masajid bi nuri tami yaumal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin gelap-gelap tapi tetap berjamaah di masjid. Maka di akhirat nanti mendapat cahaya sempurna dari Allah. Saat gelap dia ke masjid, nanti saat gelap di alam kubur Allah beri cahaya. Ternyata cahaya mulai dari mana? Dari mulai kakinya pun bercahaya, Ustaz. Allah. Makanya membangun masjid hobinya orang beriman. Ya. Dan kita masih terus ya membangun proses pembangunan Masjid Az-Zikra. Dan bersyukur sekarang Masjid Az-Zikra sudah selesai lantai dasarnya, struktur sudah selesai semua, tapi lantai dasar baru bisa dinikmati karena kanan kiri 2, 3, 4 belum. Ada 125 santri. 125 santri. Ini terbuka peluang bagi ikhwah fillah yang diberi amanah rezeki oleh Allah untuk beramal jariah, Ustaz. Jadi pemirsa bisa datang langsung melihat lokasi pembangunan di Desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor. Dan bisa berjumpa langsung dengan murabi kita setiap hari Senin sore atau bahkan dari zuhur beliau sudah ada di sana dan menikmati menikmati buka puasa bersama insyaallah. Ya silakan yang ingin berbuka puasa jangan lupa bawa oleh-olehnya. Kita buka puasa bersama di sana setiap Senin sore dan melihat duduk bersama para santri dan amal jariah insyaallah diberkahi oleh Allah. Ya, dan atau bisa datang di acara zikir berjamaah kita di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Insya Allah tanggal 2 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 4 September 2 Dzulhijjah 4 September di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Mulai dari Qiyamul Lail, kemudian sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian sampai waktu syuruk, dan melaksanakan zikir muhasabah yang langsung dipimpin oleh murbi kita, Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah ala ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairul jaza buat anak-anak, buat ayahanda ibunda yang telah menitipkan infaknya untuk pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra di Gunung Sindur. Setiap santri menghafal, sujud, ruku, bersolawat, pahalanya ngalir buat yang beramal jariah. Allahu Akbar, berkah. Kesempatan peluang besar Sangat yang jangan besar. sampai dilewatkan. Dan itu setiap detik pahalanya. Walaupun yang sudah beramal meninggal dunia sampai hari kiamat tek Masya Allah. Masya Allah. Baik, pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bahas tema kita tentang informasi yang bermanfaat. Ustadz Nurani, ini bagaimana cara mengelola informasi dalam Islam dan bagaimana seandainya kita ingin mendapatkan informasi supaya tidak salah jalan informasi yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam balaghah disebutkan informasi itu adalah khobar
khobar imma sidqun wa imma kidbun. Berita itu terkadang benar dan terkadang bohong. Maka berita itu bisa menjadikan bank pahala bagi kita ataupun menjadi bank dosa bagi kita. Apalagi sekarang ini medsos sangat ringan, sangat sebentar banget. Apalagi kita cuma sekadar men-share, itu bisa menjadikan pahala jariah atau dosa jariah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa mamin mar'in, artinya tidak ada satu orang pun yuqtalu, dibunuh, illa ala bani adam awal kiplun min dami, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang dibunuh melainkan dosa anak Nabi Adam pertama mengalir. Jadi setiap hari orang terjadi pembunuhan, maka darah itu tetes, artinya dosa membunuh itu takkan tertransfer kepada anak Nabi Adam pertama. Mengapa? Kata Nabi, karena li'annahu awwaluman yaqtul, karena dialah yang pertama membunuh. Artinya berita yang kita sampaikan ini akan menjadi beban bagi kita. Apabila manfaat, maka akan menjadi pahala jariah. Walaupun cuma beberapa detik kita men-share, apalagi share yang bermanfaat luar biasa, yang sampaikan guru kita mulia, Al-Quran, hadis, apalagi guru kita itu kalau jam 3 malam beliau men-share tentang tahajud, sehingga seluruh orang yang mendengar, apabila dia sholat 2 rakaat maka tertransfer langsung kepada guru kita. Begitu juga orang yang membagikannya, sebagaimana Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin kafa'iyah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan, mengarahkan atau memberitakan sesuatu yang bermanfaat, kafa'ilih, sama dengan melakukannya. Nah, maka guru kita lebih banyak pahalanya karena beliau men-share yang kebaikan. Padahal guru kita akhirnya Rasulullah SAW yang paling besar, paling amat sangat banyak. Nah, TVRI banyak banget pahalanya nih. Ini ulang tahun TVRI saja. Kayak apa pahalanya TVRI ini? Jutaan yang menyaksikan lalu mengamalkan, lalu mendakwakan lagi, mengajak lagi. Semua pahala itu Allah berikan buat TVRI. Nah, jadi saat ini kita di kantong-kantong kita mungkin bisa menjadikan bank pahala. Kalau udah punya handphone kan, sebentar saja share-share itu, sebentar saja akan menjadikan kita neraka atau surga. Oleh karena itu, mari kita selalu menuntut ilmu kepada guru kita mulia untuk bisa mengisi waktu kita agar hidup kita ini lebih banyak men-share yang kebaikan sehingga dapat pahala jariah. Amin. Jangan sampai menjadi dosa jariah. Ini kalimat Ustaz. Amal jariah, dosa jariah. Dosa jariah. Ya, bang. Iya. Bang pahala atau bang dosa. Hanya dengan nge-share, pahalanya kayak apa? Tapi dosanya juga kalau salah. Iya. Alhamdulillah ini Facebook memang arifin sendiri. Ya Ustaz. Ya. Belum pernah arifin nitip sama yang lain. Yang jamaahnya sudah 5.600.000 itu langsung arifin. Kecuali foto. Itu foto tuh yang desain kawan-kawan. Masukin arifin hikmahnya. Dan mohon maaf kalau tidak bisa jawab. Itu Masya Allah Ustaz. Sampai sekarang Arifin lihat 400.020 sekian pertanyaan. Gimana jawabnya? Jadi begitu terjawab satu, dia jawab lagi, pertanyaan lagi, sudah nggak kekejar. Nyerah deh. Kalau untuk menjawab pertanyaan nyerah. Tapi apa yang bisa dijawab, Arifin jawab. Dan ngerjainnya di mobil ya, di pesawat, nulis hikmah. Karena tadi ingin terus menebarkan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tiada perkataan yang terbaik di muka bumi ini dari semua kata yang berhamburan kecuali perkataan informasi dakwah mengajak ke jalan Allah. Allah. Baik, ini ada yang mau bertanya nih Ustaz. Yang mendapatkan informasi yang benar. Baik, dari sebelah kanan dulu. Masya Allah. Nama sayang, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Ma'dul. Nama saya Ahmad Febian, umur saya 17 tahun. Saya menduduki sekolah Madrasah Al-Himatul Aliyah, Pondok Pesantren Himatul Aliyah yang berada di Depok. Saya ingin bertanya kepada Ustadz,
Mohon maaf Ustaz, bagaimana menurut pandangan Ustaz dengan anak-anak sekarang dan orang-orang sekarang ini menonton tontonan informasi dan menyampaikan share di sosial media saat ini Ustaz? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak sekarang pada pegang semua sih Ustaz. Anak TK juga udah pegang. Allahu Akbar. Kita penanya berikutnya kita kumpulkan dulu. Oh, Masya Allah. Ustadz Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini dunia barat, khususnya orang-orang yang benci dengan Islam, mengklaim umat Islam sebagai biang teroris. Bahkan mereka mengklaim pula pondok-pondok pesantren merupakan basis cikal bakal kader-kader teroris. Bagaimana menurut antum dan sikap antum sebagai seorang mu'alaf dalam menyikapi statement tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tolong lihat guru kayak gini tegas amat nih ya. Himmatul Aliyah. Himmatul Aliyah. Depok Baik. ya. Pertanyaan pertama tadi tentang ya dunia sekarang kan tidak mungkin orang berlepas dari media sosial, tontonan-tontonan yang ada infotainmentnya di situ. Ini bagaimana pandangan kita, sikap kita sebagai seorang muslim khususnya tentang ini? Silakan Nabi. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, katakan buat orang mukmin, tahanlah pandanganmu, jagalah lisanmu. Di sini kita harus hati-hati, ya, jangan sampai melihat yang haram-haram. Ya, ini susah bahaya amat itu. Susah amat ini sayangnya. Iya, karena yang begini nih macam-macam, ada semua. Yang baik ada, yang jelek ada, yang porno ada, yang ceramah Ustaz Arifin ada, sini semua. Makanya tinggal pilih itu. Nah itu ujian, ya Allah. Qul mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun. Kata orang mukmin, tahanlah pandanganmu, jagalah kemaluanmu, yang Nabi yang lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Dan di sini harus hati-hati, jadi bisa pilih-pilih. Nah, ini tergantung imannya, ya Allah. Ini peringatan buat saya. Sama kita diuji semua. Di HP ini nih, ya Allah. Ini ada kebaikan, ada kejahatan di sini semua. Kadang-kadang kita tertipu, bukan ini ada gini. Kadang-kadang kita terusin tuh. Iya. Ini godaan setan banyak banget. Makanya jadi orang benar susah. Ya. Jadi orang soleh susah. Makanya yang masuk surga susah. Yang masuk surga cuma 1/1000. Ya Allah. Persentase berapa? Yang masuk surga 0,001%. Yang masuk neraka 99,99%. Makanya hati-hati, ya, harus bisa ini. Ini nasihat buat saya nih, sama kita semua nih. Udah ujiannya banyak banget. Makanya jangan sampai salah jalan, salah pilih, ya. Ini ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya. Tergantung imannya di sini. Makanya perlu pesantren itu supaya ditanamkan keimanan. Ya. Masya Allah, Allah. Tapi artinya bahwa sebuah berita kalau memang ada kebaikan boleh kita perhatikan, kita dengarkan. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang mendengar informasi tetapi dia pandai memilih mana yang hanya pantas didengar, mana yang bisa diamalkan. Ya Allah, astagfirullah. Dia jaga mata, dia jaga telinganya, dia melihat yang baik, yang tidak langsung parit. Oh, idza maru bilagwi maru kirama. Bila mendengar perkataan yang sia-sia, dia tinggalkan. Perbuatan sia-sia, dia tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara anakku sayang, kebaikan, kemuliaan seorang muslim itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Waktu dunia terlalu sebentar sayang. Don't kill your time. Today or your future. Subhanul yaum rijal ghad.
Hari ini saya muda, lusa saya akan tua. Hari ini saya dibangun, lusa akan jadi pembangun. Agama, negeri yang dicintai, menjadi juru-juru dakwah. Kalian bukan anak biasa, nak. Kalian dipersiapkan untuk menjadi ulama. Maka jangan dihabiskan waktu dengan main game, berleha-leha, bersantai, nongkrong. No. Kalian anak yang luar biasa dipilih oleh Allah untuk membawa bendera Rasulullah SAW, menjadi pewaris para nabi. Allahu Akbar. Baik, kita berlanjut pada pertanyaan kedua tentang tuduhan terhadap Muslim sebagai teroris, bahkan pesantren menjadi tempat-tempat pembelajaran buat para teroris. Ini kan berita nih. Ya Allah. Nah, jadi dipertanyakan khusus Bang Yudi, bagaimana pendapat antum tentang itu? Sebelum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu saya sebelum masuk Islam, saya jujur nih, kalau saya lihat orang Islam yang berjenggot, pandangan saya dilanjutkan pada tahap kedua. Setelah saya lihat berjenggot, saya lihat kalau celananya cingkrang, ngatung, maka saya berkata waspadalah. Itu dulu. Tetapi ternyata saya salah. Dulu saya berpikir termasuk poligami. Karena di agama lama saya itu pernikahan hanya monogami. Sehingga saya berpikir, saya teringat dengan seorang filsuf dari Amerika bahwa perilaku yang baik itu karena prinsipnya yang baik. Perilaku yang buruk karena prinsipnya yang buruk. Apakah jangan-jangan prinsip yang dijalankan oleh nabinya hal-hal yang buruk? Itu pertanyaan saya. Tetapi alhamdulillah syukur kepada Allah, akhirnya saya faham. Berjenggot itu bukan berarti menunjukkan teroris. Ternyata mereka yang berjenggot itu karena mereka ingin mengikuti jejak Rasulullah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini bukan gak pengen jenggot, cuma kecil tipis. Saya betul. Lalu karena mengerti sunnah, saya coba. Maklum, saya etnis Tionghoa. Berjuang, Ustadz. Kalau orang Tionghoa itu keturunan tumbuhnya pertama bukan jenggot, kumis saja di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu pun cuma selembar-selembar. Masya Allah, saya tahajud, ya Allah, saya kepingin bisa berjenggot seperti Ustadz Arifin. Masya Allah. Dikit-dikit keramas, sambil sholawat, akhirnya tumbuh juga walaupun belum banyak. Tetapi semua itu perubahan paradigma itu karena saya mulai belajar mengenal, termasuk pesantren. Ternyata orang-orang yang diduga sebagai teroris yang pernah belajar pesantren itu bukan karena pesantren itu menjadi pusat pendidikan teroris, tetapi karena dia tidak tuntas, tidak sungguh-sungguh belajar secara komprehensif. Saya menemukan bahwa pendidikan pesantren luar biasa. Saya mau cerita, Ustadz. Anak saya Aisyah Putri, nonton di rumah nih. Aisyah, ini papa. Anak ini pertama sekolah. Aisyah, assalamualaikum Aisyah. Dia ngefans sama Ustadz Arif. Iya. Abi juga sayang Aisyah, Masya Allah. Aisyah ini sekolah di TK umum internasional. Satu saat saya mengerti bahwa tidak lama kita hidup di dunia ini. Lalu saya daftarkan ke TK yang berbasis pesantren salaf, yang guru-gurunya berjenggot. Wah, gurunya bercadar. Ketika daftar ditolak, Ustadz, karena sudah penuh. Apa yang saya lakukan? Karena saya mengerti hebatnya pengaruh pendidikan pesantren, saya menangis. Saya bilang gini, Ibu, saya mau katakan, dulu saya berpikir waktu saya jadi guru, saya pikir anak-anak itu ketika masuk kelas akan bersama dengan guru sampai mendapat ijazah. Ternyata salah. Siapa yang bisa menjamin ketika anak tidur dia bisa bangun lagi? Saya tidak tahu berapa lama anak ini dipercayakan kepada saya. Berapa lama Aisyah akan bersama dengan saya. Karena saya kepingin anak ini punya tauhid yang kuat. Saya titipkan pada pesantren ini. Saya ingatkan, saya bilang kepada Bapak Ibu guru, jangan pernah berpikir ketika masuk ke dalam kelas seorang siswa akan sampai lulus dia bersama dengan guru-guru. Karena itu ingat, kita tidak tahu sampai kapan anak itu bersama dengan kita. Karena itu jadikanlah ketika anak masuk ke dalam kelas, jadikan itu sebagai sebuah proses perjalanan menuju akhirat, bertemu dengan Robnya. Saya menemukan pesantren luar biasa, Ustadz. Karena beberapa minggu lalu saya pernah cerita di acara ini, sampai anak itu bisa menangis ketika sholat. Itu tidak lepas dari tarbiyah, peran pendidikan pesantren, di mana sitipkan anak saya pada pesantren salaf yang sangat terkenal dengan melakukan sunnah-sunnah nabinya. Karena itulah yang dikedepankan dalam salaf itu uswah lebih dahulu. Betul. Adab, baru ilmu. Satu yang terakhir, saya menemukan ketika Islam diinjak-injak itu justru salah.
disebut teroris itu salah. Kenapa? Ada orang yang menganggap bahwa ini Islami bahaya. Memang ada agama-agama tertentu, keyakinan yang mengajarkan menekan pada hukum. Lalu ada menekan kasih. Tapi Islam beda. Dia tidak hanya berangkat dari kedalaman spiritual, tetapi dilanjutkan dengan ketatan yang pasti sehingga dia sempurna. Dan insya Allah akhlak baik. Ada mahdho, ada ghairu mahdho. Sehingga saya pastikan bagi para mu'alaf di seluruh Indonesia yang menonton siaran ini, jangan pernah ragu Anda untuk tetap istiqomah dalam iman Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas bahwa informasi adalah keniscayaan buat kita. Kita mencari informasi, mendapatkan informasi, bahkan juga memberikan informasi. Tapi jika semua diniatkan sebagai ibadah, dalam kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi kalau informasi salah mengelolanya, salah memberitakannya, atau salah mencarinya, maka bisa jadi bumerang, bisa menjadi dosa untuk kita. Mudah-mudahan Allah jadikan informasi-informasi yang kita cari, kita dengar, kita beritakan kembali adalah informasi yang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tibalah kita di penghujung acara kita, yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami sampaikan dan mendoakan mudah-mudahan Bang Arifin, Allah terima haji para jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji. Bisa berangkat kan? Masih menunggu insya Allah. Masya Allah, beliau ini tiap tahun berangkat terus, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita berzikir dan berdoa bersama Abang Haji Muhammad Arifin. Hina tad'u anta abdi. Allah berfirman dalam hadis kursi, tak kala kau berdoa, sedang berdoa, engkau hambaku. Jadi suasana doa, dari dimulai dia mengangkat tangan sampai dia turunkan, suasana itu ia menjadi hamba Allah. Karena doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Belum diijabah sudah bernilai ibadah. Dan Allah sangat suka dengan hamba yang merengek-rengek dalam berdoa. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Dan Allah sangat senang dengan hamba yang yakin doanya diijabah oleh Allah, maka doanya pun diijabah oleh Allah. Antum muqinuna bil ijabah. Apalagi anak-anakku sayang, ini dari Himmatul Aliyah sedang menuntut ilmu, guru-guru juga, ada Ustaz Dahlan dan kawan-kawan, doa sangat mustajab. Juga guru-guru datang bersama di sini, doa sangat mustajab. Dan pemirsa dimanapun, angkat semua tangan, depan televisi angkat semua tangan, dan lain kali biasakan berwudu untuk nonton televisi ini, dan memang harus berwudu selalu agar berdoa dalam keadaan berwudu jauh lebih indah dan lebih cepat diijabah oleh Allah. Angkat semua tangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, tiada tersembunyi di matamu betapa banyak dosa yang telah kami perbuat, betapa banyak maksiat yang kami sembunyikan, betapa banyak orang-orang yang kami aniaya. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni kami, kalau kau tidak beri kesempatan kami bertaubat, pasti kami celaka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau tahu isi hati kami menengadah tangan ini kepadamu. Ya Allah, isi hati kami yang paling dalam kami mohon. Ya Allah, kami amat sangat mohon kepada Engkau, duhai penguasa langit bumi, duhai maha mengetahui, duhai maha menatap, duhai maha mendengar, duhai maha mengijabah setiap doa. Kami mohon, hujani kami semua dengan rahmat ampunan-Mu, bahagiakan kami dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi dosa yang kami lakukan dengan serius. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa mulut ini, dari dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah, sombong, merendahkan keluarga saudara-saudara kami. Ya Allah, inilah paling banyak dosa mulut kami ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, dosa mata melihat aurat yang bukan hak kami, telinga, tangan, perut dari subhat sampai yang haram, kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan kami semua dengan ampunan-Mu, beri kesempatan kami untuk bertaubat. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati, ampuni pula kedua orang tua kami, ayah ibu kami, abi umi kami, abah mama kami. Berkahi dengan kesehatan afiat kedua orang tua kami dalam kenikmatan ibadah. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma asbil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi kulli makan, fi kulli zaman, waj'alna minal mujahidin fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi gonjangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami semua. Kami mohon, ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, jamaah zikir, semua jamaah yang mengangkat tangan dimanapun, ya Allah, ya Allah, mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, angkat semua tangan. Kami yang mengangkat tangan ini mohon, ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah.
dalam kenikmatan istiqomah, dalam kenikmatan istiqomah, dalam kerinduan berjumpa denganmu, dan lisan kami Engkau bimbing mengucapkan La ilaha illallah. Semua La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi negeri kami, berkahi TVRI tercinta ini yang beri ruang kami untuk berdakwah, berkahi para pemimpin TVRI ini semua ya Allah, dengan hidayahmu, dengan rahmatmu ya Allah, makin bermanfaat untuk negeri kami tercinta TVRI ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi negeri Indonesia, DKI dengan pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Berkahi yang hadir zikir ya Allah, insyaallah tanggal 4 September 2 Zulhijjah di Masjid Az-Zikra Sentul mulai jam 7 pagi. Berkahi yang beramal jariah untuk pembangunan masjid yang sedang dibangun sekarang. Santri sudah ada di sana tapi belum bisa menikmati maksimal. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah ya Allah, berkahi kami semua sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih TVRI semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Allah berkahi kita semuanya, dan insya Allah informasi menjadi informasi yang bermanfaat. Ulang tahun TVRI ke-54, mudah-mudahan dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah alaika ya